Ngomong-ngomong soal sakit hati, tahu nggak sih? Kalau sakit hati itu sama seperti kita sedang menggenggam duri. Tetapi kita tidak mau melepaskan. Rasanya sakit memang. Tapi kita nggak mau lepaskan. Ini merugikan tahu. Di dalam Alkitab, Markus pasal 11 ayat ke-25 mengatakan demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pada perang dunia yang kedua, ada seorang yang bernama Kori dan saudaranya bernama Betsy. Ia ditangkap oleh para prajurit Nazi karena menyembunyikan orang Yahudi pada waktu itu. Ia mengalami perlakuan yang sangat kejam. Ia mengalami perlakuan penganiayaan. Akhirnya membuat saudara dari Kori, yaitu Betsy, meninggal secara perlahan-lahan akibat kekejaman para prajurit Nazi. Namun suatu kali Kori sedang berdiri di sebuah gereja di daerah Munich. Ia sedang berkhotbah dan berkhotbah tentang pengampunan. Tetapi di tengah ia berkhotbah, ada seorang pria yang datang kepadanya. Dan ketika diingat-ingat, pria tersebut adalah salah seorang yang menganiaya dan memperlakukan saudaranya dengan kejam. Akhirnya saudaranya meninggal. Dalam pergumulannya, saya sedang menyampaikan soal pengampunan, tetapi di depan mataku ada orang yang membuat saudaraku meninggal. Hal ini membuat Kori mengalami gejolak di dalam batinnya. Tetapi ia teringat tentang satu hal dari perkataan Tuhan Yesus, barang siapa tidak mau mengampuni, ia juga tidak akan diampuni. Akhirnya seorang pria ini pun datang kepada Kori dan mengulurkan tangannya untuk meminta pengampunan. Dan Kori pun memberikan tangannya untuk memberikan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada dari Bapak, Ibu, Saudara yang masih menyimpan sakit hati. Kita belajar dari Kori. Ia mengalami sakit yang begitu pahit, saudaranya meninggal akibat penganiayaan dari prajurit Nazi, tetapi orang yang membunuhnya datang kepadanya dan minta pengampunan. Kori memberikan pengampunan, kita pun harus memberikan pengampunan. Karena kata mengampuni ini memiliki pengertian melepaskan. Dan melepaskan ini tidak sekali, dua kali, tetapi ini merupakan sebuah perintah yang kita harus kerjakan setiap hari. Tidak putus-putusnya, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sesakit apapun yang kita rasakan, kita harus mengampuni. Menyimpan sakit hati itu memperburuk keadaan. Karena apa? Karena kita sedang menimbun sampah. Semakin kita timbun, semakin membusuk dan membuat kondisi hati kita makin buruk. Tetapi pilihan terbaik adalah mengampuni. Karena mengampuni itu tidak dipengaruhi oleh perasaan kita, tetapi ini merupakan sebuah perintah yang harus kita kerjakan. Ambillah keputusan untuk mengampuni.
Karena mengampuni merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, harus berapa kali kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, tetapi 70 kali 7 kali." Artinya, setiap saat kita harus mengampuni. Orang menyakiti kita 100 kali, kita pun harus mengampuni 100 kali. Orang menyakiti kita 1000 kali, kita pun harus mengampuni 1000 kali. Bahkan berkali-kali orang menyakiti kita, kita harus ampuni. Karena ini perintah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara telah menerima pengampunan dari Tuhan, sudah sepatutnya kita mengampuni orang lain. Kita harus berlaku sama. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun wajib mengampuni orang lain. Ambillah keputusan saat ini, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jangan simpan sakit hati, karena sakit hati akan memperburuk keadaanmu. Tuhan Yesus memberkati.